Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wong Osing Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting terkait bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2025. Nah, sebelum kita masuk dalam informasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Tahun 2025 menjadi titik penting dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial, Bansos di Indonesia. Pemerintah resmi mengganti sumber data penyaluran bantuan sosial dari DTKS, P3KE, dan Reksosek menjadi satu sistem terpadu bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. DTSEN menjadi basis utama dalam penentuan penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, PBJK, dan berbagai BLT lainnya. Namun, pasca perubahan data acuan ini, muncul fenomena exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi saat data penerima bansos sebelumnya dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria. Sedangkan inclusion error terjadi ketika ada nama baru yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan sosial, kini justru masuk daftar penerima. Faktor utama dari perubahan besar ini adalah penerapan sistem desil dalam DTSEN. Desil adalah metode pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang dibagi menjadi 10 lapisan dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Masyarakat di desil 1 tergolong sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Desil 5 dikategorikan sebagai pas-pasan, sementara desil 6 hingga desil 10 masuk dalam kategori menengah ke atas. Penentuan layak tidaknya seseorang menerima bantuan sosial kini sepenuhnya bergantung pada posisi desilnya di DTSEN. Untuk bantuan PKH, hanya masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 yang diprioritaskan. Untuk bantuan BPNT, masyarakat dari desil 1 hingga desil 5 bisa dipertimbangkan sebagai penerima. Bantuan PBJK juga diprioritaskan untuk masyarakat di desil 1 sampai desil 5, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Sementara bantuan BLT lainnya umumnya hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 5. Lalu, bagaimana cara mengetahui posisi desil seseorang? Hal ini hanya bisa dicek melalui aplikasi 6NG oleh pendamping sosial atau operator desa dan kelurahan setempat. Desil ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita, bukan pendapatan, serta faktor lain seperti kepemilikan aset, akses pendidikan, dan kesehatan. Jika seseorang merasa layak menerima bansos namun posisinya berada di desil 6 ke atas, maka perlu mengajukan pembaruan data. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan dan prosesnya cukup panjang serta tidak instan. Data yang sudah masuk Musdes akan diverifikasi dan hanya yang benar-benar layak bisa diajukan ulang ke desil lebih rendah. Jadi, tidak semua yang masuk dalam DTSEN otomatis menerima bantuan sosial. Penentuan berdasarkan sistem desil menjadi penyaring utama siapa yang layak dibantu dan siapa yang tidak. Pastikan Anda memahami sistem ini dan memeriksa status desil Anda secara berkala. Jika merasa tidak sesuai, segera lakukan pengajuan ulang melalui jalur resmi di tingkat desa atau kelurahan. Karena kini, bantuan sosial bukan hanya soal data, tetapi soal akurasi posisi sosial ekonomi dalam sistem DTSEN. Nah, mungkin cukup itu informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.